Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya coba membuat video untuk mereview pesanan sahabat-sahabat. Nah, di video ini bukan hanya sekedar mereview, ada yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat. Walaupun pertanyaan udah lama tapi baru sekarang saya jawab pas ada garapan. Ya, mungkin sahabat-sahabat bertanya, "Bang, itu suara apa, Bang?" Jadi di sana itu lagi ibu-ibu lagi goreng ikan. Tuh. Nah, itu. Mantap. Jadi ini buat videonya bukan di belakang atau di tempat kerja, ini lagi masa pengetesan atau uji coba sebuah power. Sebelum saya mengetes sebuah power ini, untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang sebuah tune control. Jadi kebetulan bukan kemarin, udah lama sebenarnya. Ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, "Bang, kenapa saya merakit tune control menggunakan Bluetooth yang seperti abang buat, tapi menimbulkan suara denging. Jadi untuk di bagian suara kalau volume diangkat, suaranya menimbulkan suara angin masuk ke speaker. Semakin dibesarkan volume, semakin besar untuk suara dengingannya." Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang bagaimana cara untuk supaya tidak menimbulkan suara dengingan. Nah, di sini kita lanjut. Untuk itu kita ngambil kopi dulu. Oke, jadi di sini kopi sudah saya ambil. Buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, kopi dulu. Walaupun kopinya singgah sedikit, tidak masalah, aman. Kita kopi dulu. Mantap. Oke, jadi ini lagi pengetesan. Jadi kalau pengetesan power saya di ruang tengah, di ruang dapur seperti ini. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat di sekelilingnya banyak pemandangan. Jadi pemandangan itu sangat banyak sekali. Selain dari tumpukan power yang sudah selesai ataupun yang belum selesai dirakit, yang mau dikirim ataupun menunggu pelunasan. Jadi di sini tumpukannya. Jadi kalau yang di luar sana itu barang-barang yang baru datang. Kalau yang di belakang barang-barang yang lagi diproses sama Bang Andi kita. Nah, sekarang saya lanjut aja ke bagian yang ingin saya jawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang merakit sebuah tune control plus Bluetooth yang menimbulkan suara dengingan. Jadi yang pertama di sini ada memang kadang-kadang Bluetoothnya yang menimbulkan suara dengingan. Itu memang ada, bukan kesalahan dari sahabat-sahabat perakitnya, kesalahan dari Bluetoothnya karena memang ada jenis-jenisnya. Jadi hati-hati. Tapi kalau memang sahabat-sahabat membeli Bluetooth yang tidak ada menimbulkan suara dengingan di speaker, nah, itu berarti kesalahan dari pemasangan, khususnya di bagian power supply. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk di bagian bagaimana cara mengatasi suara dengingan itu. Jadi di sini saya sudah ada satu unit tune control, yaitu A3 lengkap. Saya pasang Bluetooth plus USB-nya, dan di bawah ini bagian powernya. Jadi pesanan Pak Bos kita satu set antara power dengan tune control. Jadi yang ingin saya bagikan di video ini ialah tentang bagaimana mengatasi tentang suara dengingan. Jadi untuk di bagian dalam, nah sebagian dalam untuk di bagian tune control. Jadi untuk di bagian tune control seperti ini. Jadi untuk di bagian Bluetooth, kalau untuk di bagian Bluetooth ini memang agak sedikit lebih ribet pemasangannya karena untuk mendapatkan power supply. Jadi usahakan untuk di bagian Bluetoothnya ini sahabat cari yang sudah ada regulatornya 7805. Jadi sahabat-sahabat tidak perlu menambahkan regulator semestrisnya seperti ini. Nah, untuk mengambil tegangan supaya tidak menimbulkan suara, sahabat bisa mengambil tegangan boleh di bagian 12 volt ini. Jadi sahabat pilih mana yang min dan mana yang plus. Jadi kalau yang plus itu untuk di bagian IC transistornya ini 7812. Jadi yang 78 itu pasti yang plus, sementara yang 79 itu pasti yang min. Jadi sahabat bisa ambil di bagian 7812. Jadi sahabat cari di kaki outnya. Jangan mengambil di bagian kaki in. Kalau kaki tengahnya itu pasti ground. Jadi untuk di bagian ground bisa sahabat ambil di bagian trapo boleh, di bagian titik input tegangan semestrisnya ini juga boleh. Yang jelas usahakan untuk di bagian mengambil output tegangan di bagian transistor IC 7812 ini. Nah, di saat sahabat mengambil tegangan di sini, setelah sahabat coba apakah di bagian suara nanti setelah dites ke speaker ada menimbulkan suara dengingan.
Semakin sahabat angkat di bagian volume, semakin keras dengingannya, semakin sahabat kecilkan, semakin pelan juga untuk di bagian dengingan suara, apalagi di bagian power. Jadi sahabat bisa membuatkan yaitu PSU sendiri. Jadi PSU sendiri, contohnya seperti di bagian yang ini. Di sini saya buatkan PSU sendiri di bagian trafo ini mengambil tegangan 5 volt. Jadi cukup satu dioda aja yang menuju ke bagian plusnya elko. Jadi kalau untuk di bagian elko itu tidak bisa sembarang elko juga. Jadi sahabat bisa tes kalau memang sahabat pasang katakanlah dari 470 entah itu 16 volt atau itu 25 volt ataupun selebihnya masih menimbulkan suara dengingan di bagian suara USB-nya ini. Jadi sahabat bisa mengganti atau menukar di bagian elko. Sahabat bisa tes menggunakan yang 1000 UF entah itu 16 ataupun 25 volt. Dites lagi apakah menimbulkan suara dengingan atau tidak. Terus kalau memang 1000 UF masih menimbulkan suara dengungan, sahabat cari kapasitas yang lebih besar untuk di bagian nilai UF-nya atau UV-nya. Kalau untuk voltnya tidak masalah karena ini cuma mengambil tegangan 6 volt. Jadi boleh kalau memang ada yang 10 volt boleh, ada yang 16 volt boleh, 25 volt boleh. Jadi sahabat bisa coba tes menggunakan berbagai elko sampai suara dengingan itu hilang. Jadi di sini saya menggunakan elko ialah dengan kapasitas 3300 UF dengan voltasenya ini 25 volt. Kalau menggunakan yang 3 atau 50 volt itu fisiknya udah lebih besar daripada ini karena ini menggunakan 25 volt. Jadi 3300. Jadi alhasilnya untuk suara dengingan itu sudah hilang dan suara dengungannya juga tidak ada. Nah, inilah cara membuat sebuah PSU khusus di bagian MP3-nya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun sahabat membeli yang MP3 yang harganya yang bagus, kualitas yang baik lah istilahnya. Tapi kalau untuk di bagian PSU-nya tidak tepat pasti menimbulkan suara dengingan atau suara dengungan. Jadi seperti itu untuk mengatasi suara dengingan yang masuk ke bagian speaker. Biasanya begitu Bluetooth dihidupkan suara menimbulkan nying di bagian speaker. Yang kedua ingin saya bagikan Bang, kenapa saya mematikan untuk di bagian tune control saya. Di saat saya menghidupkan dan mematikan, itu menimbulkan suara jeduk. Bukan di bagian on off power, tapi di bagian on off saklar tune control. Jadi mengatasinya untuk supaya tidak menimbulkan suara. Nah, caranya sama, sahabat cukup menambahkan kapasitor. Jadi sahabat harus mencari nilai juga sampai suara jeduknya itu hilang. Tidak bisa asal kapasitor, tidak bisa asal nilai. Jadi harus dicari nilai-nilai supaya untuk di bagian jeduknya tidak kedengaran. Jadi sahabat bisa menambahkan kapasitor aja di bagian trafonya ini, di bagian input 220 dan nolnya. Jadi di sini saya pasang kapasitor yang cukup lumayan besar untuk menghilangkan suara jeduk. Nah seperti ini. Jadi di 0 AC dan 220 AC seperti ini yang masuk ke bagian trafo. Terus untuk yang lain tetap sama, tidak ada perbedaan. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah merakit sebuah tune control ini tapi menimbulkan suara jeduk. Jadi kemarin sangat banyak sekali juga sahabat-sahabat yang bertanya bagaimana cara mengatasinya ya. Cara mengatasi kalau memang tidak menggunakan tegangan di bagian semestrisnya bawaan A3 ini, jadi sahabat bisa mengambil regulator sendiri seperti ini. Tapi kalau mau amannya Bang, bagaimana untuk supaya tidak ada menimbulkan suara noise sama sekali? Jadi sahabat jangan menggunakan trafo, sahabat harus menggunakan switching atau cas HP, itu sangat aman sekali. Jadi sahabat bisa menggabungkan cas HP dengan trafo ini, jadi kalau trafonya bisa untuk menyuplai di bagian komponen tune-nya, cas HP-nya itu sahabat gunakan untuk menghidupkan yaitu di bagian MP3-nya ini. Jadi kalau memang switchingnya itu lengkap, ada voltase 12 volt CT, jadi bisa satu switching untuk menyuplai sampai ke bagian ini, di bagian komponen tune control. Tapi kalau tidak ya cukup menyuplai di bagian ini. Jadi cukup aman kalau menggunakan cas HP, itu tidak mudah menimbulkan suara dengingan atau suara berisik lah di bagian suara. Jadi di sini untuk di bagian barang ini seperti ini. Nah, dia sudah nyala. Nih.
Sekarang saya coba saya hidupkan power. Nah, tuh. Jadi ini induksi di bagian kabel. Nah, seperti ini. Tapi kalau sahabat-sahabat salah mengambil untuk di bagian tegangan, ini pasti menimbulkan suara dengingan yang sangat keras sekali. Jadi seperti ini untuk mengatasi suara dengingan yang masuk ke bagian speaker. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, ya kurang lebih seperti ini cara kerja sebuah tune control. Oke buat sahabat-sahabat, saya rasa cukup sampai di sini aja dulu untuk penjelasan sebuah dengingan tune control ini. Jadi sahabat bisa saksikan di channelnya Ismail Jalan-Jalan atau IDS Jalan-Jalan untuk pengetesan sebuah power dan tune control ini. Karena kemarin juga sudah saya review untuk di bagian powernya. Jadi sekarang Pak Bos kita minta, Bang, kapan video uji coba sebuah power yang saya pesan. Jadi saya buatkan. Jadi yang pertama di sini di channelnya IDS atau Ismail Dadang saya buatkan untuk menjelaskan pertanyaan sahabat tentang suara dengingan. Dan setelah nanti akan saya buatkan pengetesan di channelnya IDS Jalan-Jalan. Oke, buat sahabat, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.